Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai operator dasar aritmatik. Operator dasar dalam mapel ada 6. Yang pertama penjumlahan, kemudian yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, yang kelima pangkat, dan yang keenam yaitu modulo atau sisa hasil bagi. Kita bisa menggunakan atau menuliskan operator-operator tersebut dengan menggunakan menu pada palette expression. Langsung saja ke contoh soal ya. Contoh soal penjumlahan. Semisal 9 ditambah 4. Maka hasilnya yaitu 13. Kemudian operator pengurangan. 21 dikurang dengan 6, maka hasilnya 15. Kemudian operator perkalian, contohnya 13 dikali dengan 7, maka hasilnya 91. Kemudian pembagian 225 dibagi dengan 15, B nya kita ganti 15, kemudian di enter, maka 225 dibagi 15 hasilnya yaitu 15. Selanjutnya yaitu pangkat 3 pangkat 6, maka hasilnya 729. Kemudian contoh soal modulo 41 modulo 6, maka hasilnya yaitu 5. Dalam operator dasar aritmatik terdapat tingkat presidensi. Maksudnya dalam mengoperasikan operator dasar secara bersamaan, maka mapel nanti akan bekerja sesuai dengan urutan tingkat presidensi, mulai dari yang tertinggi sampai terendah atau mulai dari kiri. Untuk urutan tingkat presidensi itu yang pertama yaitu pangkat, kemudian yang kedua perkalian dan pembagian, yang ketiga pengurangan dan penjumlahan, dan yang keempat yaitu modulo atau sisa hasil bagi. Langsung saja untuk contoh soalnya, yaitu 3 ditambah dengan 4 dikali negatif 2, negatif 2 nya saya kurung, kemudian dibagi dengan 2. Maka hasilnya yaitu negatif 7. Di sini terdapat operator penjumlahan, kemudian perkalian, pengurangan, dan pembagian. Sesuai tingkat presidensi, bahwasanya perkalian dan pembagian itu memiliki tingkat presidensi yang sama. Jadi kita dahulukan yang sebelah kiri. Jadi perkalian kita hitung dulu, 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8, baru kemudian pembagian 4 dikurangi 2 yaitu 2. Setelah itu baru kita jumlahkan 3 ditambah dengan negatif 8, kemudian dikurangi dengan 2, maka hasilnya yaitu negatif 7. Dalam tingkat presidensi suatu operator itu sebenarnya dapat dinaikkan. Misalnya operator penjumlahan dapat diubah untuk lebih diprioritaskan daripada perkalian. Untuk menaikkan tingkat presidensi suatu operator dapat dilakukan dengan menambahkan tanda kurung. Contohnya 3 ditambah 4 kita kurung, kemudian dikali dengan buka kurung negatif 2, kemudian dikurangi 4 tutup kurung dibagi dengan 2, maka hasilnya negatif 2. Di sini terdapat operator penjumlahan, perkalian, pembagian, juga pengurangan. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi atau perlu diperhatikan, di sini dalam soal itu terdapat tanda kurung ya. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwasanya jika ada yang dikurung ya, maka
itu lebih diprioritaskan atau kita hitung terlebih dahulu begitu. Jadi 3 ditambah 4 hasilnya 7, kemudian negatif 2 dikurangi 4 negatif 6, jadi 7 dikali dengan negatif 6 hasilnya negatif 42, baru setelah itu dibagi dengan 2, maka hasilnya negatif 21. Selanjutnya yaitu assignment. Proses assignment merupakan pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat digunakan atau dipanggil kembali. Jadi nilai yang diasik pada suatu variabel itu dapat berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi. Sintaks untuk assignment dalam Maple yaitu variabel titik 2 sama dengan nilai. Langsung ke contoh soal. Kita menuliskannya semisal A titik 2 sama dengan 5. Kita membacanya yaitu mengasik variabel A dengan nilai 5. Kemudian B titik 2 sama dengan negatif 34. Kita membacanya mengasik variabel B dengan nilai negatif 34. Kemudian mengasik variabel C dengan 2 dikali A ditambah B. Maka hasilnya yaitu mengasih variabel C dengan nilai negatif 24. Tinggal dimasukkan, A-nya diganti dengan 5, B-nya diganti dengan negatif 34. Jadi 2 dikali 5 yaitu 10, baru ditambahkan dengan negatif 34, maka hasilnya negatif 24. Untuk contoh soal pertama. Contoh 1. Misalnya mengasih variabel A dengan 3. Kemudian mengasih variabel B dengan negatif 5. Mengasih variabel C dengan 3A. 3A itu 3 dikali A ya. Kemudian ditambah dengan B. Maka hasilnya 4. Jadi mengasih variabel C dengan nilai 4. Didapat dari 3 dikali 3, A-nya 3, jadi 3 kali 3 9, kemudian ditambah dengan negatif 5, yaitu 4. Selanjutnya yaitu contoh 2. Mengasih variabel A dengan 5. Kemudian mengasih variabel B dengan negatif 2. Mengasih variabel C dengan A ditambah 3 dikali dengan B. Maka hasilnya negatif 1. Mengasih variabel C dengan nilai negatif 1. Didapat dari A-nya 5, kemudian ditambahkan dengan 3 kali negatif 2. Jadi 3 dikali negatif 2 itu kan negatif 6, baru 5 ditambah dengan negatif 6, hasilnya negatif 1. Selanjutnya contoh 3. Mengasih variabel A dengan negatif 11. Kemudian mengasih variabel B dengan 6. Kemudian mengasih variabel C dengan 5 dikali A ditambah dengan B. Maka hasilnya negatif 49. Jadi masih variabel C dengan nilai negatif 49 didapat dari 5 dikali negatif 11 kemudian ditambahkan dengan 6.
Selanjutnya, contoh yang keempat. Contoh 4. Mengasik variabel A dengan negatif 1. Kemudian, mengasik variabel B dengan 5. Kemudian mengasik variabel B ini dengan 5. Kemudian mengasik variabel C itu dengan A ditambah dengan 5 dikali dengan B, maka hasilnya 24 ya. Jadi mengasik variabel C itu dengan nilai 24 didapat dari negatif 1 ditambah dengan 5 dikali 5. Jadi negatif 1 ditambah dengan 25, maka hasilnya 24. Kemudian contoh yang kelima. Contoh 5. Mengasik variabel A dengan negatif 5. Kemudian mengasik variabel B dengan nilai 3. Kemudian mengasik variabel C dengan A ditambah ini C ya variabelnya, kemudian A ditambah dengan 2 dikali dengan B, maka hasilnya itu 1. Jadi mengasik variabel C dengan nilai 1. Itu tadi penjelasan mengenai operator dasar aritmatik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.